Haleluya, haleluya. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Buka Alkitab kita sama-sama kalau saudara bawa. Lagian kalau ke gereja nggak bawa Alkitab, bawa apa dong? Lukas pasal 16. Dulu tahun 70-80, kalau kita khotbah kita bilang buka Alkitab. Tapi tahun 2013-2014, mari kita pencet Alkitab. Iya kan? Karena sebagian pakai handphone, pakai BB, pakai iPad, ya kan? Jadi pencet Alkitab kita pada Lukas 16 ayat 23 sampai 31. Hari ini saya mau bicara tentang sesuatu yang bikin kaget banyak orang, neraka dan penghuni-penghuninya. Tanya sama sebelah saudara, mau masuk neraka enggak? Haleluya. Saya senang lihat neraka dan sorga dalam konsep Alkitab. Amin. Karena ada yang bilang begini. Di sorga nanti ada bidadari-bidadari cantik. Di sorga nanti ada makanan-makanan yang enak. Waduh. Kalau sorga ada bidadari cantik, terus perempuan kalau masuk surga bagaimana? Bidadoro. Iya kan? Di surga nanti ada makanan-makanan yang enak. Saya bingung itu surga atau nightclub, saudara. Tetapi Alkitab saya bicara. Di surga ada kemuliaan Tuhan. Di mana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan senantiasa. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah sekarang kita mau lihat neraka. Waktu saya kecil, saya dengar guru sekolah minggu bilang begini. Tuhan ciptakan sorga buat orang baik. Sehingga guru sekolah minggu berkata, buat orang baik, buat anak-anak yang baik, Tuhan menciptakan sor. Teman saya yang nakal bilang sorban bu guru. Bukan sorban sayang, sorga. Buat anak yang nakal, Tuhan menciptakan neraca. Bukan neraca sayang, neraka. Iya kan? Sampai satu kali seorang pendeta sedang berkhotbah. Ada satu anak sangir di depan. Dan dia berkhotbah. Dia berkhotbah begitu mantap, tapi ungke anak sangir di depan ini mengantuk. Dia mengantuk. Lalu pendeta tanya, siapa yang mau masuk surga? Semua angkat tangan kecuali ungke karena sotasono. Udah ketiduran. Akhirnya pendeta tanya, siapa yang mau masuk neraka? Mungkin dia pikir ungke mau masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Ungke tetap tasono, tak tidur di depan. Akhirnya pendeta sudah jengkel, pendeta tunjuk ungke di depan. Dia tanya, ungke, ngana mau masuk surga atau ngana mau masuk neraka? Akhirnya ungke berkata, pendeta, kita kuatnya mau masuk neraka, kita kuatnya mau masuk surga, tapi mama bilang kita harus masuk tentara, katanya gitu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu namanya nggak nyambung, saudara-saudara. Tetapi hari ini saya percaya kita semua warga kerajaan sorga yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Amin. Lukas 16 ayat 23 sampai 31. Orang kaya itu juga mati. Bilang sama sebelah saudara, yang kaya aja mati apalagi lu. Orang kaya itu juga mati, lalu apa? Dikubur. Ada banyak orang pikir dia nggak bakal mati, saudara-saudara. Sombongnya minta ampun, hidup dalam dosa, berzina, nipu orang. Tapi ayat ini berkata orang kaya itu juga mati lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruh Lazarus supaya mencelupkan ujung jari
kakinya dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Bayangkan, sudah sampai neraka saja masih nyuruh-nyuruh orang. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanlah aku, suruhlah. Bayangkan, sudah sampai neraka masih suruh-suruh orang. Ayat 25. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima apa? Segala yang baik sewaktu hidupmu. Ada sesuatu yang mengganjal hati saya di sini. Kalau sudah tanya sama saya, pendeta, apa yang mengganjal hatimu? Coba perhatikan ayat yang ke-25. Ayat ini menjadi sensitif buat kita. Tetapi Abraham berkata apa? Hello? Hello. Abraham berkata apa? Abraham berkata apa? Abraham berkata apa? Anak, ingatlah. Berarti saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang kaya yang di neraka ini juga adalah apa? Anak Abraham. Bukankah ini sesuatu yang mengerikan? Bukankah anak Abraham berarti dia bagian dari bangsa pilihan? Bukankah berarti kalau dia anak Abraham, dia sebetulnya bangsa yang sudah dikhususkan Tuhan? Bukankah kalau dia anak Abraham berarti dia sebetulnya orang percaya? Tetapi ayat 25 ini berkata demikian. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Ayat 26. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang. Kata orang itu, kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Ayat 28. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham. Tetapi jika ada seseorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Perhatikan ayat 30. Jawab orang itu apa? Tidak Bapak Abraham. Berarti jelas buat kita bahwa orang ini seorang yang mengenal Abraham. Dan orang ini adalah orang yang dikenal Abraham. Tetapi yang menakutkan sekarang, dia ada di neraka. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pertanyaannya, kira-kira di neraka ada orang Kristen enggak? Hello? Supaya tidak mengganggu perhatian saudara, kira-kira di neraka ada orang Buddha enggak? Di neraka ada orang Hindu enggak? Di neraka ada orang ateis enggak? Di neraka ada orang Islam enggak? Di neraka ada orang Kristen enggak? Ada. Di neraka ada orang yang udah pelayanan enggak? Di neraka ada majelis gereja enggak? Di neraka ada pendeta enggak? Ada. Berarti di neraka juga bisa ada gereja. Ada jemaatnya. Ada pelayan Tuhannya. Ada majelisnya, ada pendetanya. Supaya saya tidak merasa seorang diri. Ada pemain musiknya enggak? Udah kabur mereka. Udah kabur. Kebetulan ada di sebelah. Ada anggota choirnya enggak? Ada. Berarti lengkaplah neraka. Ada gereja di neraka.
Kira-kira ada penghitung kolektenya enggak? Saya khawatir di neraka juga ada kolekte. Jadi jangan lupa, kalau kira-kira pasti masuk neraka, kantongin ratusan ribu beberapa. Iya kan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau saudara menatap saya dan berkata, pendeta, kalau begitu pertanyaan saya cuma sederhana. Kenapa Tuhan yang baik menciptakan neraka buat manusia? Izinkan saya menjawabnya. Matius pasal 25. Ayat 41. Kita jelas dulu. Bahwa ada orang Kristen di neraka. Ada orang aktivis gereja di neraka. Ada hamba-hamba Tuhan di neraka. Kau sudah bilang, wait, kenapa begitu? Bukankah Alkitab bilang Tuhan pada akhir zaman akan ada orang berkata, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah usir setan demi namamu. Aku sudah sembuhkan orang sakit demi namamu. Yesus berkata, aku tidak apa? Kenal kamu. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh main-main dengan Yesus. Sama-sama bilang saya nggak boleh main-main dengan Yesus. It's time to be serious with God. I know there is grace of God. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, pendeta tidak percayakah sebuah ajaran yang berkata ada grace, ada anugerah Allah? Jawaban saya sederhana. Kalau saya menerima anugerah, bukan berarti saya boleh seenaknya. Kalau saya menerima anugerah, bukan berarti saya bisa kompromi dengan dosa. Kalau saya menerima anugerah, bukan berarti saya nggak perlu sungguh-sungguh. Justru karena saya menerima anugerah, saya tidak boleh miring ke kiri maupun miring ke kanan. Anugerah Tuhan terlalu besar buat saya, sehingga sekali saya menerima anugerah, saya berjalan dalam anugerah itu. Saya melangkah dalam kebenaran, takut akan Tuhan, meninggalkan dosa, melakukan yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang saya menerima anugerah. Sama-sama bilang saya menerima anugerah. Sama-sama bilang saya tidak boleh main-main dengan Tuhan. Amin. Matius 25 ayat 41 bilang begini. Dan ia, maksudnya Allah, Yesus, akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya. Dikatakan apa di situ? Anyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang yang apa? Terkutuk. Anyahlah ke dalam apa? Api yang kekal, yang telah apa? Sedia untuk iblis dan apa? Malaikat-malaikatnya. Untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Berarti hari ini di mimbar yang suci dan terhormat ini, saya berani katakan buat saudara, Allah saya terlalu baik. Allah tidak pernah ciptakan neraka untuk manusia. Kalau saudara menatap saya dan berkata, tetapi saya suka dengar bahwa orang jahat akan dilemparkan ke neraka, orang yang tidak bertobat dilemparkan ke neraka. Jawaban saya sederhana, Allah saya terlalu baik. Dia tidak pernah ciptakan neraka untuk manusia. Lalu kalau saya tanya sama saya, kalau begitu untuk apa neraka diciptakan? Jawaban saya sederhana. Neraka diciptakan sesuai dengan apa yang Alkitab katakan. Untuk siapa? Setan. Sama-sama bilang sama saya, setan. Saya paling senang kalau orang Jawa bilang iblis. Saudara-saudara, iblis, wah mantap itu. Orang Jawa kalau bilang iblis paling mantap. Hancur, hancur, tebelah-tebelah. Ya kan? Saudara-saudara, iblis hancur, tebelah-tebelah, hancur. Ya kan? Saya punya teman orang Papua, saya nggak senang kalau dia bilang iblis. Saudara, iblis, itu nggak bagus. Ditinggikan dan dimuliakan, saudara. Ya kan? Tapi apalagi orang Surabaya itu kalau ngomong saudara-saudara, iblis, waduh, iblis hancur, hancur, tebelah-tebelah. Ya kan? Gereja kita ini kalau soal iblis paling gentar kalau lihat gereja-gereja kita. Pokoknya kalau gereja Bethel Indonesia, gereja Betani, apalagi Betani, iblis paling gentar kalau dia lihat, jemaat Betani susah dia. Iya kan? Kan kalau saya lihat kali ada majelis-majelis dari gereja orang kan, nggak enak kalau saya ngomong sembarangan. Kan kalau gereja-gereja kayak GKJ, gereja-gereja kayak HKBP, itu kan kalau usir setan kan sopan. Orang udah kerasukan setan di depannya. Pendetanya ngomong begini,
Tuhan Allah Bapa kami di sorga, lihatlah saudara kekasih kami menderita, dirasuk oleh setan-setan. Kiranya Engkau mengirim pasukan malaikat di sorga, membebaskan penderitaan saudara kami ini. Di dalam nama Putramu yang tunggal Yesus Kristus, kami berdoa. Setannya tenang di situ. Keluar juga sih, tapi agak lamaan dikit gitu. Setannya masih bisa. Dia bilang, ini baik nih dia nih. Tapi kalau kita, apalagi gereja Betani, kalau lihat orang, ya ilaha illallah, lihat orang kerasukan setan, langsung dia bilang, setan dengar. Setannya bilang, mampus Betani ini dia nih. Ya kan? Setan dengar. Aku patahkan engkau. Wih, kan kuasa orang percaya. Di atas mulutnya ada perkataan orang percaya itu penuh kuasa loh. Aku patahkan. Setan langsung tak patah. Patah. Aku ikat. Tak ikat. Aku hancurkan. Hancur dia. Aku usir kau keluar. Sampai setan yang bilang, so hancur. Jadi di neraka diciptakan untuk siapa? Iblis. Tapi kalau di Papua saya bilang neraka diciptakan untuk siapa? Setan. Sebab saya nggak mau orang Papua ngomong iblis. Ya, kan? Saudara-saudara kita harus kalahkan iblis. Ya, kan? Ditinggikan dan dimuliakan. Ya, kan? Ada orang Papua suami istri berkelahi. Ya, kan? Karena uang habis. Biasa kan suami istri kalau uang habis berkelahi. Pada selalu saya bilang, duit banyak aja berkelahi nggak enak, apalagi nggak ada duit. Makanya kalau suami istri nggak ada duit, berkelahi bilang tatap-tatapan, Pak nanti kita ributnya nanti lagi deh kalau udah ada duit. Ini suami istri orang Papua berkelahi kan, karena nggak ada duit. Akhirnya istrinya bilang begini, Papa tahu kenapa? Uang habis. Karena Papa terus minum, Papa terus minum, Papa terus minum. Ya kan? Suaminya marah. Suaminya bilang, uang habis. Karena kau tiap hari ke salon. Kau tiap hari ke salon. Kau kasih habis uang itu karena ke salon tiap hari. Istrinya langsung menangis. Dia bilang, Papa, saya pergi ke salon. Supaya saya kelihatan cantik. Untuk kau juga. Suami kan begitu kan. Kalau lihat istrinya udah menangis kan dia sedih. Akhirnya dia bilang, ya tapi kau juga harus tahu. Saya minum itu supaya juga kau kelihatan cantik. Dengan lain kata, kalau Satra mabuk, Satra lihat kau cantik. Hancur dunia, hancur. Neraka tidak diciptakan Tuhan untuk saya. Sama-sama bilang sama saya, neraka tidak diciptakan untuk saya. Neraka diciptakan untuk siapa? Iblis dan malaikat-malaikatnya. Terjemahan yang gampang kita mengerti. Berarti Tuhan menciptakan neraka untuk iblis dan pengikutnya. Kalau saudara tanya sama saya, kenapa demikian pendeta? Jawaban saya sederhana. Setan tidak mau kesepian di neraka. Bilang sama sebelah saudara, dia cari lu. Makanya Alkitab bilang, lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari apa? Siapa yang bilang mencari mangsa? Coba cari ayat Alkitab, benar nggak mencari mangsa? Lu baca Alkitab dari mana sih? Kalau iblis mencari mangsa, kita lemparin ayam buat dia. Enak aja lu. Alkitab saya bilang begini, lawanmu si iblis sama seperti singa berkeliling mencari orang. Tanya sama sebelah saudara, lu orang bukan? Tanya sama sebelah, lu orang bukan? Kalau dia bilang iya, dicariin lu. Nanti teman saudara yang nggak ke gereja, saudara-saudara yang nggak ke gereja, family yang nggak ke gereja, pulang gereja, bilang begini, lu dicariin lu. Sama siapa? Sama Asmiranda ya, sama Asmiranda ya. Sama Pak Gilbert ya, sama Pak Gilbert ya. Enggak, setan cari-cari lu. Ya. Dia udah GR aja, siapa yang cari? Om Alex ya, Om Alex ya. Siapa yang cari? Pak Aswin ya, Pak Aswin ya. Setan. Tuhan tidak ciptakan neraka buat manusia. Yang setuju sama saya katakan amin.
Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak menciptakan neraka buat manusia. Lembut amat sudah ngomongnya, Tuhan tidak menciptakan neraka buat manusia. Masa? Yang betul. Tuhan menciptakan neraka buat apa dong? Najis. Ulang. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak menciptakan neraka untuk saya. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan menciptakan neraka untuk iblis. Tapi repotnya ada sebuah persoalan serius. Dan pengikut-pengikutnya dan malaikat-malaikatnya. Persoalan serius di sini, setan tidak mau kesepian di neraka. Bilang sama sebelah saudara, dia cari lu. Senggol sebelah saudara, jangan mau makanya. Amin. Sama-sama bilang, saya mau berjuang sampai akhir. Sampai didapati setia oleh Kristus. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Karena itu saya catat di sini demikian. Klik. Sangat jelas bagi kita bahwa neraka tidaklah diciptakan Tuhan bagi manusia, namun diciptakan Tuhan sebagai tempat hukuman bagi pemberontakan Lucifer yang kemudian menjadi iblis serta apa? Malaikat-malaikatnya atau pengikut-pengikutnya. Saya coba simpulkan supaya kita ngerti. Jangan sampai kita ikut permainan setan itu. Karena yang mengerikan saya adalah orang yang di neraka itu dipanggil Abraham anak dan orang itu memanggil Abraham bapa. Berarti bangsa pilihan. Berarti orang Kristen. Berarti orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus masih bisa masuk neraka. Mungkin sudah menatap saya dan berkata, pendeta, ajaranmu bertentangan dengan apa yang diajarkan tentang anugerah. Jawaban saya sederhana. Saya tidak mau tertipu dengan sebuah kata yang bernama anugerah. Saya percaya darah dari salib adalah anugerah untuk menyelamatkan saya. Tetapi yang saya tahu, pembenaran bukan garis akhir. Pembenaran adalah garis awal. Dan ketika saya sudah dibenarkan, Alkitab saya berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Berarti setelah saya dipilih Tuhan, saya masih dalam perjuangan. Iblis mau saya jatuh, tetapi Allah mengutus rohnya. Selama saya berjalan kebenaran, selama saya tidak terperdaya oleh tipu daya iblis dan dunia ini, saya akan bertahan. Dan Alkitab saya bilang, orang yang bertahan sampai kesudahannya, itu yang beroleh malaikat dan mahkotanya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti saya harus simpulkan, siapa yang kemudian menjadi penghuni neraka? Yang pertama, coba lihat ayat ini. Lukas 16 ayat 19 sampai 21. Lukas 16 ayat 19 bilang begini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus. Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Ayat 20. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Ayat 21. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Satu yang saya tahu, Lazarus pasti bukan orang Batak atau orang Manado. Seandainya Lazarus orang Batak dan Manado, dia tidak membiarkan anjing menjilat boroknya. Tapi dia bereskan anjing itu menjadi saksang atau RW. Sehingga orang kaya itu keluar dan bilang, apa yang sedang kau masak? Ya kan? Pendeta Batak berkhotbah, saudara-saudara, Lazarus itu pasti bukan halak kita. Seandainya Lazarus itu halak kita, waktu dia lihat anjing dia berdoa, terima kasih buat makan siang hari ini. Saya pergi ke Jogja, tiba-tiba saya lihat ada makan namanya sengsu. Saya pikir apa ini sengsu? Nggak taunya tongseng asu. Dalam hati saya, dan Batak telah merubah. Saudaraku yang kekasih,
Ayat ini bercerita kepada saya satu kebenaran. Siapa yang menjadi penghuni neraka? Seorang yang tidak menanggapi secara positif kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Hidup Kristen dimulai dari percaya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya percaya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya percaya Tuhan. Setelah kita mulai percaya Tuhan, kita mulai dipercaya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dipercaya. Setelah kita dipercaya ada dua tingkatan. Saya bisa dipercaya atau saya tidak bisa dipercaya. Dan setelah saya masuk pada bisa dipercaya, maka yang ketiga adalah orang kepercayaan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya percaya Tuhan. Sama-sama bilang sama saya bisa dipercaya Tuhan. Dan setelah itu menjadi orang kepercayaan Tuhan. Makanya Alkitab saya bilang kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kamu dalam perkara yang lebih besar. Ayat ini bercerita ada orang kaya. Dalam kekayaannya, dia tidak menyadari itu kepercayaan yang Tuhan berikan. Dia sia-siakan begitu saja. Dan hari ini saya mau bilang, ada banyak orang yang harusnya ada di pelayanan, tetapi dia sia-siakan kepercayaan itu. Dia merasa di pelayanan terlalu banyak masalah. Dia merasa di pelayanan terlalu banyak tantangan. Akhirnya dia berkata, sudahlah, saya mau keluar, saya mau lari dari semuanya. Hari ini saya mau bilang, ketika Tuhan kasih kepercayaan, kita bukan berarti tidak ada tantangan, tetapi kita punya kepastian kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Berikan tepuk tangan yang meriah. Tuhan kasih kepercayaan kepada Musa. Saudaraku, Tuhan bilang, kamu datang menghadap Firaun. Musa waktu ditanya sama Tuhan, Musa cuma bilang, what should I say? I cannot talk. Don't use me. Jangan pakai saya. I am not the right person to do it. Saudaraku, sampai akhirnya Musa bilang, yes, I am ready. Tuhan mulai pakai Musa. Saudaraku, dia harus menghadap Firaun. Saudaraku, tetapi pertama kali dia menghadap Firaun, Firaun mengeraskan hati. Tuhan buat mujizat, kemudian Firaun membiarkan, kemudian Firaun mengeraskan hati. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali. If I was Moses, kalau saya jadi Musa, mungkin saya berteriak sama Tuhan, do you really use me? Do you really love me? Apakah betul-betul engkau memakai aku? Apakah engkau betul-betul mengasihi aku? Kalau kamu betul mengasihi aku, kenapa 1, 2, 3, 4, 5, 6? Cukup masalahku. Saudaraku, 7, 8, 9. Mungkin akhirnya Musa bilang, this is it. I cannot handle this anymore. Saudaraku, kalau Tuhan memberi kepercayaan kepada kita, jangan sia-siakan. Tugas kita berdiri tetap. Tugas kita maju. Tantangan boleh datang silih berganti. Yesus saya lebih kuat. Yesus saya lebih besar. Yesus saya lebih dahsyat dari segala persoalan di depan saya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kepercayaan itu bisa bernama karunia. Kepercayaan itu bisa bernama pangkat dan kedudukan. Kepercayaan itu bisa saja bernama keluarga. Kalau kita sia-siakan kepercayaan yang Tuhan berikan, jawaban saya, kita bersalah di hadapan Tuhan. Hari ini, apapun kepercayaan yang Tuhan berikan buat saudara, pastikan engkau setia. Bilang, Tuhan, aku tidak melakukannya buat manusia. Aku melakukannya untuk engkau. Karena engkau yang menyuruhnya, aku tetap setia sampai pada akhirnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua, saya pelajari siapa yang menjadi penghuni neraka. Coba lihat Matius pasal 25. Ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-13. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu. Dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu.
Ayat 12, tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Satu kata sederhana. Wanita ini sama-sama menanti. 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Tetapi kuncinya hanya satu kata mengerikan. Mereka tidak siap. Sama-sama bilang sama saya tidak siap. Sama-sama bilang sama saya tidak siap. Come on church, say something. Sama-sama bilang sama saya tidak siap. Ini tanggal berapa sih? Hah? Tanggal berapa sih? 16. Oh pantas. Saya waktu khotbah di sini tanggal 5 saudara semangat. Pas sudah lewat tanggal 12 saja udah 16. Iya pendeta. Kalau kantong mulai tipis, semangat juga tipis pendeta. Iya. Saya mah perhatiin itu di gereja-gereja. Kalau udah mulai tanggal 15 ke atas saja jemaat udah mulai. Karena biasanya kalau baru gajian minggu pertama, semua jemaat pulang gereja mikir. Makan di mana ya? Iya. Minggu kedua, makan apa ya? Iya. Minggu ketiga, makan siapa ya? Minggu keempat, makan nggak ya? Nah, ini dia parah. Iya kan? Sama-sama bilang sama saya tidak siap. Pertanyaan saya, apakah mereka cinta Yesus? Jawabannya yes. Makanya mereka menantikan sang mempelai. Tetapi saya khawatir mereka tidak siap menderita. Mereka tidak siap menghadapi tantangan. Mereka tidak siap dengan gelombang karya Allah. Mereka tidak siap ketika Allah lakukan sesuatu. Sama-sama bilang sama saya harus siap. Ada tantangan kau harus siap. Tuhan suruh apa harus siap. Hidup Kristen bukan hidup yang hitung-hitungan. Ya tapi kalau saya melayani Tuhan, pendeta saya hitung-hitung, saya rugi dong pendeta. Pelayanan, mana orang pelayanan mending baik lagi kadang-kadang pendeta. Orang pelayanan bacotnya bacot embel. Istrinya Ayub tidak siap. Istrinya Ayub bilang dengan Ayub, ketika Ayub banyak uang, istrinya nggak ngomong apa-apa. Tapi ketika Ayub kehilangan segala-galanya, istrinya berkata, kutuki Allah dan matilah. Tetapi ini jawab Ayub, kau berkata seperti perempuan gila. Haruskah kita hanya menerima yang baik dari Allah dan tidak mau menerima hal-hal yang menurut kita kurang baik? Lalu Ayub berdiri di hadapan Tuhan dan inilah kalimatnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah. Saya beri nama Ayub siap. Sama-sama bilang sama saya siap. Kalau engkau harus melayani Tuhan, kau harus siap. Engkau harus menderita karena nama Yesus, kau harus siap. Engkau difitnah orang, kau harus siap. Engkau harus melewati pergumulan, kau harus siap. Karena jika Allah di pihak kita, kita lebih daripada orang-orang yang menang, yang setuju. Berikan tepuk tangan yang meriah. Siapa penghuni neraka itu? Orang yang mendapat kepercayaan, tapi menyia-nyiakannya. Siapa penghuni neraka itu? Mereka yang tidak siap. Mereka cinta Yesus. Tapi ada goncangan sedikit terseret. Ada masalah sedikit kecewa. Ada badai sedikit menyerah. Kekristenan membutuhkan tentara-tentara Allah. Yang ada pergumulan tetap maju. Karena kita tahu selama Yesus yang pegang tangan kita, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, siapa penghuni neraka itu? Ngeri ini. Matius 25. Ayat 29 sampai 30. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ayat 30. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan retak gigi. Kalau saudara tahu Matius 25 ini,
Bicara tentang yang satu punya 5 talenta. Yang satu diberikan 2 talenta. Yang satu diberikan 1 talenta. Berarti masing-masing mereka adalah hamba. Masing-masing mereka adalah orang yang diberikan talenta. Berarti kalau pakai bahasa hari ini, mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan. Karunia satu berbeda dengan karunia lain. Yang punya 5 karunia, dia kembangkan jadi 10. Yang punya 2 karunia, dia kembangkan jadi 2. Tetapi yang punya 1 karunia menyimpannya. Lalu Yesus berkata apa? Yesus berkata, apa yang ada padanya ambil, dan dianya lempar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya baca ayat ini berulang-ulang. Saya ada pada kesimpulan, siapa yang menjadi penghuni neraka? Mereka yang tidak mengembangkan talentanya. Tuhan sudah kasih talenta buat dia, tapi dia tidak mau pakai untuk melayani Tuhan. Dia sudah dapat talenta dari Tuhan, tetapi kerjaannya hanya nyalahin orang. Kerjaannya cuma cari alasan. Kerjaannya tidak memikirkan kepentingan pekerjaan Tuhan. Selalu menyesali nasibnya. Saya nggak punya ini, saya nggak punya ini. Bukan soal apa yang nggak punya, tetapi apa yang kau punya buat yang terbaik buat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Ternyata yang ada di neraka bukan hanya penjina. Ternyata yang ada di neraka bukan hanya penyembah berhala. Tetapi yang ada di neraka, pelayan-pelayan Tuhan. Yang main-main sama Tuhan. Saudaraku, I know there is grace of God. Saya tahu ada anugerah Tuhan. Tetapi anugerah Tuhan tidak buat kita santai toh. Anugerah Tuhan tidak membuat kita, oh saya bebas berbuat dosa. Toh God is God of grace. I know He is God of grace. Tetapi itu berarti karena He is God of grace, saya tidak ada waktu untuk main-main. Saya tidak ada waktu untuk setengah-setengah. Saya tidak ada waktu untuk miring ke kiri maupun miring ke kanan. Tetapi I have to catch the grace of God. Saya harus terima anugerah Allah. Saya berjuang yang terbaik dengan talenta yang ada pada saya. Saya mengembangkannya bagi kemuliaan Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Gereja Betani Indonesia adalah gereja yang diberkati. Waduh. Jadi kalau tadi pagi saya ngomong begitu, pasti jemaat semua teriak amin. Tetapi karena udah siang, saya ulangi sekali lagi. Gereja Betani Indonesia adalah gereja yang diberkati. Amin yang gak tulus. Saya ulangi sekali lagi. Gereja Betani Indonesia adalah gereja yang diberkati. Amin. Itu sebabnya orang paling suka bikin isu tentang gereja ini. Kenapa? Kalau bikin isu tentang gereja lain, orang gak dengerin. Gereja mana tuh, gereja mana tuh? Kalau Betani, hah? Gereja Betani? Kenapa orang bikin isu buat gereja ini? Karena orang iri lihat karya Tuhan yang luar biasa di gereja ini. Orang gak tahan lihat kemuliaan Tuhan di gereja ini. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Gereja Betani Indonesia adalah gereja yang diberkati Tuhan. Gereja Betani Indonesia adalah gereja yang diberkati Tuhan. Gereja Betani Indonesia adalah gereja yang diberkati Tuhan. Amin. Tuhan kasih gedung yang luar biasa ini. Semua orang seluruh dunia juga masuk sini. Ya. Tetapi saya mau bilang, gereja ini tidak butuh penonton-penonton yang cuma duduk dan bilang, siapa yang khotbah hari ini? Gilbert. Lagi gemuk apa kurus dia, ntar gemuk, ntar kurus, ntar gemuk, ntar kurus. Nggak jelas tuh manusia, ntar rambutnya ganti lagi, modelnya lain lagi. Dengar. Gereja ini tidak membutuhkan penonton-penonton sambil berkata, wih lumayan AC gereja udah dingin. Aduh LCD-nya udah ganti LED, mantap. Bayangkan, sebagian orang datang ke Betani bukan jemaat, tetapi utusan dari gereja lain, mata-mata untuk melihat. Gerejanya masih penuh orang nggak? Masih penuh orang nggak?
Gilbert khotbah apaan di gereja itu? Ada orang yang datang ke gereja ini cuma memata-matai gereja ini. Coba mata-mata dari gereja lain angkat tangan. Coba itu Jimmy Jeep, mana Jimmy Jeep? Coba muter semua. Jimmy Jeep jangan diam-diam di situ dong. Jimmy Jeep muter gitu. Mana nih? Operator Jimmy Jeep malah tidur-tiduran lagi. Coba. Kita kerjasama ya Pak ya. Oke ya. Angkat dulu ke atas Pak. Angkat ke atas, ya kan? Angkat ke atas ya. Switch kamera ke Jimmy Jeep. Gue mau lihat. Oke. Setelah lihat ke kamera-kamera aja ya. Siapa di sini yang mata-mata dari gereja orang? Tolong angkat tangan. Ada 4, 5, 6. Udah cukup, ada 6, saya bisa lihat. Semua senyum dia gini. Salah posisi. Mestinya waktu saya bilang, siapa mata-mata dari gereja lain? Selalu saya gini, hahaha. Jadi gua nggak tahu, gua kan 30 tahun udah jadi pendeta. Jadi perbedaan muka orang aja udah kelihatan. Semua ketawa dia gini. Ketahuan deh mata-mata dari gereja lain. Gereja ini, gereja Betani Indonesia, tidak butuh penonton. Tuhan sudah lakukan karya-karya besar melalui gereja ini. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Gereja ini membutuhkan orang-orang yang sadar talentanya dan berkata, Tuhan apa yang aku punya semua datangnya dari Tuhan. Aku mau kembalikan supaya kerajaan Allah di muka bumi makin diperluas. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang saya harus mengembangkan talenta saya. Sama-sama bilang saya harus mengembangkan talenta saya. Kalau saya mendapat talenta dari Tuhan lalu saya tidak mengembangkannya hanya karena saya merasa saya banyak masalah, hanya karena saya merasa saya banyak difitnah, hanya karena saya merasa saya banyak pergumulan, maka saya beri nama kita jahat. Kenapa? Karena Yesus yang ngomong, hai engkau hamba yang jahat, malas dan tidak berguna. Bayangkan orang yang tidak mengembangkan talentanya. Yesus berkata, kau hamba yang jahat, malas dan tak berguna. Hari ini kita akan terima perjamuan suci. Apa artinya? Artinya, kalau saya sudah dapat talenta, Yesus sudah mati buat saya. Berarti mulai hari ini, saya siap mengerjakan apa saja. Demi nama Yesus dipermuliakan, jiwa-jiwa diselamatkan, kerajaan Allah diperluas. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang keempat, yang terakhir, klik. Ya, satu lagi klik. Tadi kan nomor 4, nomor 5. Ya, ini yang keempat, yang terakhir yang saya mau ngomong. Siapa yang menjadi penghuni neraka? Bukankah neraka bukan untuk tempat kita? Neraka untuk tempat iblis dan pengikut-pengikutnya. Iblis tidak mau kesepian di neraka. Iblis cari orang. Itu sebabnya yang keempat, yang terakhir. Siapa yang menjadi penghuni neraka? Lihat Matius pasal 7. Ayat 21 sampai 23. Kalau saudara pulang nanti, di luar ada buku-buku yang saya tulis. Ada beberapa CD-CD khotbah saya. Kiranya itu menguatkan iman saudara sekalian. Karena saya percaya iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Amin. Saudara baca buku-buku rohani yang membangun iman dan akan menguatkan saudara. Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat 22. Pada terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi nama-Mu dan mengusir setan-setan demi nama-Mu dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga. Ayat 23. Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanya daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Berarti saya simpulkan sederhana. Siapa yang menjadi penghuni neraka? Mereka yang munafik. Apa itu munafik? Munafik perbuatan dan hati berbeda. Apa itu munafik? Munafik luar dan dalam itu berbeda. Engkau berseru Tuhan, Tuhan.
tapi tidak melakukan kehendakku. Sorry untuk ngomong ini. Yang paling menakutkan, tempat yang paling banyak orang munafik adalah gereja. Aduh, saya ulangi sekali lagi. Yang paling menakutkan adalah tempat yang paling banyak orang munafik adanya di gereja. Gini. Coba. Ulang. Tempat yang paling banyak orang munafik yang paling mengkhawatirkan adanya di gereja. Gini. Yang paling mengkhawatirkan tempat yang paling banyak orang munafik adanya di gereja. Kurang kompak. Seperti orang lapar yang ngomong gini. Gini. Pakai senyum sedikit, angkat alis gini. Yang paling mengkhawatirkan, yang paling banyak orang munafik adanya di gereja. Nah itu. Yang paling mengkhawatirkan, yang banyak orang munafik adanya di gereja. Nah ini mantap. IQ di atas 120 semua begini. Kalau sudah tanya sama saya kenapa? Kebetulan saya sering ada di pelayanan penjara. Kalau di penjara, saya sampai di Nusa Kambangan, saya tanya, Abang hukuman apa? M itu artinya mati. Mati. Apa persoalannya? Narkoba. Abang, hukuman apa? Bunuh orang. Bisa hukuman mati. Satu keluarga saya bunuh. Abang, hukuman apa? Kenapa? Pecahin kaca. Masa cuma pecahin kaca aja? Kok bisa hukuman mati? Saya pecahin kaca di tempat kerja saya. Loh, masa cuma pecahin kaca di tempat kerja kok bisa hukuman mati? Kerjanya di mana? Kapal selam. Ya pantas saja, saudara-saudara. Ya kan? Pecahin kaca di tempat kerja, kerjanya di mana? Di pesawat. Ya mati juga hukumannya. Ya kan? Saya tanya sama orang, Abang hukumannya apa? SH. Apa itu SH? Seumur hidup. Kenapa? Narkoba. Kenapa? Bunuh orang. Di penjara nggak ada orang munafik. Semua yang terbuka, memang udah terhukum, ya mau diapain? Iya kan? Di tempat pelacuran, nggak ada orang munafik. Kalau berkelahi juga, dasar perek lu juga perek. Ya kan? Ya sama-sama memang dia di situ. Ya kan? Yang repotnya di gereja, aduh. Gereja itu kandangnya orang munafik. Kalau ketemu shalom, haleluya, glory, puji Tuhan, maranatha, solideo. Bayangkan semua produser kaset disebut semuanya. Iya kan? Wih, kalau ketemu shalom, haleluya. Pas orangnya lewat tuh dia tuh orangnya goblin. Tanya sama sebelah saudara, kamu munafik nggak? Bilang sama sebelah saudara, nggak apa-apa terbuka sesama orang munafik kan kita saling mendukung. Hari ini saudara akan terima perjamuan suci. Kalau saudara menyadari saudara orang munafik, ambil 2, 1 minum, 1 kumur-kumur. Orang munafik paling nggak pernah bilang saya munafik. Tetapi izinkan saya mengetuk pintu hati saudara hari ini. Kalau sudah bilang pendeta saya ada di gereja, tapi saya lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saya di gereja tapi saya onani. Saya di gereja tapi saya selingkuh. Saya di gereja tapi saya masih suka pergi ke dukun. Saya masih percaya ramalan-ramalan nasib. Saya ke gereja tapi saya suami yang kasar kepada istri saya. Saya ke gereja tapi saya istri yang minta cerai dari suami saya. Saya ke gereja tapi hidup saya jauh dari Tuhan. Hari ini saya mau bilang, orang-orang munafik tempatnya di neraka. Sebagai hamba Allah, saya tidak rela. Karena saya tahu, yang pertama, Yesus sediakan sorga bagimu. Yang kedua,
Yesus sediakan mahkota untuk kau berkemenangan. Yang ketiga, Yesus sediakan mujizat agar kau melangkah dalam kemuliaan. Yang keempat, Yesus sediakan kuasa agar kau hidup dari kemenangan lepas pada kemenangan, masuk dalam kemuliaan yang kekal. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita datang pada Tuhan. Haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Katakan, absolutely, I can never live without your love. Katakan, Bapa, apapun yang terjadi, Engkau bisa menegur, bisa memukul aku, tapi jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Musik main dengan sangat lembut. Sore ini adalah sore yang penuh mujizat. Sore ini adalah sore penuh kemenangan. God love you so much. Yesus sangat mencintai saudara. God is serious with you. Yesus Tuhan yang sangat serius dengan saudara. Dia menyediakan sorga bagimu. Dia menyediakan mujizat bagimu. Dia menyediakan kemenangan bagimu. Dia menyediakan kuasa bagimu. Sehingga engkau menang dan melangkah dalam kemuliaan. Mungkin hari ini engkau berkata, kalau saya mau jujur, saya orangnya munafik itu. I'm in church. Saya di gereja, tapi saya seorang suami yang kasar. Saya di gereja, tapi saya selingkuh. Saya di gereja, tapi saya lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saya di gereja, tapi saya minum mabuk dan judi. Saya di gereja, tetapi saya orangnya emosian. Saya di gereja, tapi saya sombong. Saya di gereja, tapi saya tidak mau mengalah. Saya di gereja, tapi hati saya penuh benci dan dendam. Saya hanya orang munafik yang tidak mau masuk neraka. Saya hanya seorang munafik yang mau bertobat dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup saya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin kau berkata, jujur pendeta, saya banyak dapat kepercayaan dari Tuhan. Tapi hanya karena masalah, hanya karena difitnah, hanya karena disakiti, hanya karena dilukai, saya mau lari dari semuanya. Hari ini saya dengar firman Tuhan. Saya harus terus maju. Karena orang yang bertahan sampai kesudahannya itu yang beroleh selamatnya. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya mau doa buat saudara. Atau mungkin saudara berkata, saya jujur dapat banyak talenta dari Tuhan, tetapi saya tidak mau mengembangkannya. Saya melihat saya tidak mampu, saya melihat tidak sanggup. Saya melihat tidak untung dalam melayani Tuhan. Tapi hari ini saya dengar saya tidak boleh hitung-hitungan sama Tuhan. Pokoknya apapun untuk Tuhan saya harus lakukan yang terbaik. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari ini berkata, saya tidak siap mengalah. Saya tidak siap dikritik. Saya tidak siap ngadapin badai ini. Saya tidak siap harus melayani Tuhan. Saya tidak siap. Tetapi hari ini saya mengerti, hanya orang yang siap sedia yang akan mengalami kemuliaan Tuhan. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Setiap sedang ingin didoakan yang taruh tangan kanan sudah di dada, boleh angkat tangan dua-dua tinggi-tinggi. Izinkan saya berdoa sekarang. Hirabata karabasyararararabashanda. Hirabashakatararararabashararararabashanda. Haleluya, haleluya. Lawat setiap pribadi, lawat setiap pribadi, lawat setiap pribadi. Dalam nama Yesus, lawat setiap pribadi. Kami warga kerajaan sorga. Kami tidak mau terseret oleh dunia ini dan kompromi terhadap dosa.
Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat, Bapak lihat hati yang terbuka. Hari ini kami mengerti, neraka tidak diciptakan Tuhan untuk manusia. Neraka diciptakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Kami tidak mau ikut, kami tidak mau ikut. Kami mau tetap tinggal dalam kemuliaan Tuhan. Kami mau tetap tinggal menghargai anugerah yang Kristus sudah percayakan buat kami. Bapak lihat tangan-tangan yang terangkat. Setiap saya angkat tangan dua-dua, ulangi doa saya dengan suara keras. Katakan, Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan suara keras katakan, Tuhan Yesus, aku anakmu. Aku sudah menerima kepercayaan Tuhan. Aku harus siap. Aku harus setia. Aku harus bertahan. Aku harus jujur. Aku harus benar. Dan aku harus berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Roh Kudus meteraikan hidupku agar aku mengalami kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termaterai. Apa saja yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus.